dars. Apa yang kita pelajari di pelajaran ke-9? Di sini ada berapa? Ada yang tahu? Pelajaran ke-9 itu bahas 3 ya. Apa saja itu? Jadi 3 pembahasannya adalah, silahkan diharokati, al-mabahitsu, an-na'tu, wal man'utu. An-na'tu, wal man'utu. Apa, Bu? Coba dibaca ulang. Nah, dalam kurungnya itu di istilah lainnya, ini beda istilah saja, Bu ya. As-sifatu wal mausufu. As-sifatu wal mausufu. As-sifatu wal mausufu. Kemudian yang kedua, as-sifatu ala wazni fa'lanu. As-sifatu ala wazni fa'lanu la yunawwanu. Atau ala wazni fa'lana juga bisa. Fa'lanu juga bisa. Mau yang mana? Terserah. As-sifatu ala wazni fa'lanu la yunawwanu. La yunawwanu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang alladhi. Alladhi. Alladhi ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari anak tuan man'ut secara bahasa ya, yaitu na'tun itu yang diikuti. Silakan diartikan. Man'ut itu yang mengikut. Oh, enggak. Salah. Afwan. An-na'tu itu yang mengikuti ya. Jadi kalau memang dari judul sebenarnya penempatannya salah. Tapi karena ini hanya sekedar judul, nanti penerapannya ini dibalik ya. Penerapannya dibalik. Jadi na'tun itu yang mengikuti. Kemudian man'ut itu yang apa? Yang diikuti. Otomatis kalau nanti dipraktekkan, kata tersebut adalah man'ut dulu, baru na'tun. Karena man'ut itu yang diikuti. Nggak mungkin kalau diikuti yang pertama apa? Yang kedua kan nggak mungkin. Jadi yang mengikuti ini harus kata yang kedua. Yang diikuti ini harus kata yang pertama. Makanya man'ut nanti dia selalu diawali daripada yang na'tun. Nah, jadi secara judul ini sebenarnya tidak mempengaruhi ya. Tapi nanti secara praktek nanti man'ut selalu di awal. Man'ut dulu baru apa, Bu? An-na'tu. Atau man'ut dulu baru na'tun gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mengikut dalam hal apa? Nanti kita ini bahas satu persatu dari kaidah tersebut. Kemudian as-sifatu ala wazni fa'lanah la yunawwan. Jadi sifat kata sifat yang berpola fa'lanu itu tidak boleh tanwin. Nah, nanti kita akan bahas apa sih kata sifat yang berpola fa'lanu. Kan kita belajar kata sifat itu seperti apa? Jadidun, apalagi kabirun, apalagi Bu? Ada yang tahu? Jamilun. Nah, itu kan kata sifat. Nah, tapi ternyata ada kata sifat yang berpola fa'lanu. Nanti kita lihat apa saja. Kalau kemarin kita kata sifatnya polanya fa'ilun gitu ya. Kebanyakan apa? Fa'ilun. Walaupun ada yang nanti ada jalisun, ada lagi apa? Lawan katanya jalisun apa?
Apa, Bu? Wakifun. Gitu ya. Wakifun. Seperti itu. Apaan Ustadz kata sifat yang berpola Pak Lanu kenapa Ustadz tadi? Tadi tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Akhirnya kan kita tidak boleh tanwin udah kita pelajari ketika apa? Kata ini ya, nama orang yang perempuan itu tidak boleh tanwin. Iya. Nah, seperti itu. Makanya di sini ternyata ada kata sifat juga yang tidak boleh tanwin. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian aladi ini adalah kata penghubung. Kata penghubung yang artinya yang juga, Nanti kita akan bahas bagaimana cara menggunakan aladi, gitu ya. Baik. Sekarang bahas persatu dari kaidahnya. Anak tu wal man'utu. Nah, ini secara judul na'tun dulu baru man'ut. Tapi nanti secara praktek apa? Nanti man'ut dulu baru na'tun, gitu ya. Prakteknya gitu. Kok bisa gitu? Nah, kita buktikan. Kita lihat di sini contoh yaitu apa? Thalibatun jadidatun. Apa artinya thalibatun jadidatun? Apa artinya? Murid baru. Murid baru atau murid yang baru. Gitu, Pak ya. Murid baru atau murid yang baru. Ini kalimatnya udah lengkap atau belum, Bu? Murid baru. Kalau secara logikanya, secara dohirnya, itu kalimatnya lengkap nggak? Murid baru. Nah, kalimatnya lengkap nggak? Murid baru. Enggak ya. Karena di sini tidak ada yang menjadi mubtada yang mana, khobar yang mana, gitu kan. Nah, jadi belum lengkap karena murid baru. Kenapa murid baru? Misalkan fil fasli thalibatun jadidatun. Misalkan seperti itu. Apa artinya? Fil fasli thalibatun jadidatun. Di kelas. Di dalam kelas ada Murid baru. Nah, di dalam kelas ada murid yang baru. Gitu ya. Di dalam kelas ada murid yang baru. Tapi kalau di sini thalibatun jadidatun ini hanya permisalan ke na'tun wa man'ut saja. Man'utnya yang mana? Ada yang tahu? Yang diikuti yang mana, Bu? Pasti di awal, yaitu yang mana? Yang diikuti itu yang mana? Thalibatun, gitu ya. Makanya na'tunnya yang mana? Jadi datun. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, yang diikuti apa aja sih? Ya, yang diikuti apa saja? Ada 4 hal, Bu ya. Ada 4 hal. Tapi kita di sini fokus 3 hal saja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya sebutkan saja. Dari hal yang pertama, itu dari segi jenisnya, Bu. Jenisnya itu apa? Finau. Nanti ada finau. Jenis itu artinya adalah dari segi mudzakkar atau mu'annas. Gitu ya. Dari segi apa, Bu? Mudzakkar atau mu'annas. Nah, sekarang yang diikuti itu apa? Thalibatun. Thalibatun ini mudzakkar atau mu'annas, Bu? Mudzakkar. Tuh, thalibatun kok mudzakkar? Ada taknya. Oh, thalibat. Mu'annas ya. Nah, berarti otomatis kata sifat yang mengikutinya itu harus mu'annas juga. Yaitu apa? Jadi datun. Nah, itu segi yang pertama. Ada segi yang kedua, yaitu dari i'rab. Apa yang dimaksud dengan i'rab? I'rab itu harokat terakhirnya, Bu. Ya, harokat terakhirnya itu apa? Oh, ternyata di sini marfu. Marfu itu tandanya apa, Bu? Dhammah atau kasrah atau fathah? Marfu itu. Dhammah. Jadi ini sama-sama dhammah enggak, Bu? Iya. Ya, sama-sama dhammah. Jadi
akhirannya ini sama-sama domah. Bisa dipahami? Jadi yang pertama tadi apa? Jenisnya. Sama-sama mu'anas, yaitu tak marbutoh, tanda mu'anasnya. Itu yang pertama. Ya kan? Yang pertama tanda persamaannya adalah di taknya, sama-sama mu'anas. Kemudian apanya? Yang kedua harokat terakhirnya sama-sama domah. Ya kan? Sama-sama domah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebelum yang terakhir ya. Yang ketiga itu adalah dari segi nakiroh atau ma'rifah. Nah, kita sudah tahu kan benda apa saja yang ma'rifah, benda apa saja yang nakiroh. Nah, di sini kita lihat dari man'utnya dulu yang diikuti. Di sini man'utnya ini nakiroh atau ma'rifah, Bu? Nakiro. Nah, tanda nakiroh itu apa? Ciri-ciri nakiroh itu apa, Bu? Tanwin. Iya, Tidak ada tanwin itu al. salah satunya. Satu lagi apa? Tidak ada al. Masya Allah. Gitu ya. Jadi yang ketiga persamaannya apa? Antara nakiro sama ma'rifah. Berarti di sini kata di sini susunan kata di sini dia termasuk yang mana? Persamaannya nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Nakiro. Sahih. Jadi karena man'utnya nakiro, maka naktunnya yang mengikuti itu harus nakiro juga. Ya. Nah, coba kita ingat kembali. Yang pertama yaitu apa? Dari segi jenis mundakar atau mu'anats. Nah, di sini sama-sama apa, Bu? Mu'anats. Ya kan? Kemudian yang kedua, dari segi apa? I'rab. I'rab itu apa? Harokat terakhir pada kata tersebut. Kita baru belajar i'rab 2, Bu ya. Jangan khawatir, belum 3. Jadi baru 2 antara majrur sama marfu'. Nah, pilih salah satunya yaitu di sini sama-sama apa, Bu? Majrur atau marfu'? Marfu. Marfu', yaitu yang ditandai dengan domah. Kalau majrur tandanya apa, Bu? Harokat terakhirnya? Kasroh. Kasroh, Masya Allah. Nah, yang ketiga yaitu apa? Sama-sama nakiroh. Dari segi maknanya ya, dia nakiroh atau ma'rifah. Oh, ternyata sama-sama nakiroh. Nah, yang terakhir ini tidak mungkin beda, Bu. Yang di pelajaran 1 di semester 1 ini kita belajar tentang mufrad. Gitu ya. Kita belajar mufrad otomatis mufrad ini termasuk adat ya. Jumlah jenis kata tersebut dari segi jumlah. Kalau tadi jenis katanya dari segi mudzakkar atau muannats, sekarang jenis kata dari jumlahnya itu berapa. Nah, tholibatun itu kan termasuk mufrad, Bu ya. Tunggal, kata tunggal. Nanti kalau di semester 2 nanti insya Allah kita akan belajar kata jamak dan kata ganda. Nanti insya Allah ada. Tapi sekarang di semester 1 kita fokus kata tunggal. Nah, jadi ciri-ciri tunggal itu apa? Ya, yang kita pelajari ini. Jadi tidak ada misalkan tholibatani itu nanti mutana atau nanti ada jamak tholibatun nanti ada. Tapi yang kita fokuskan di semester ini adalah mufrad. Nah, sebenarnya kalau kita tidak menganggap pun juga di semester ini juga nggak apa-apa. Karena semua yang kita pelajari apa, Bu? Yaitu mufrad. Gitu ya. Semuanya apa? Mufrad. Nah, kalau tholibatun itu adalah kata tunggal, berarti naktunnya harus ikut kata tunggal. Gitu ya. Bisa dipahami? Kemarin kita belajar mufrad artinya apa, Bu? Tunggal. Gitu ya. Jadi yang kita fokuskan hanya ada 3 ya. Jenis mudzakkar muannasnya. Kemudian yang kedua i'rabnya majrur atau marfu'. Kemudian yang ketiga antara nakirah dan ma'rifah. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Belum.
Belum ya? Misal nggak ada kendala di sini. Nanti ada keterangannya di sini di bukunya. Nah, keterangan di sini Bu yang saya jelaskan tadi. Saya bacakan ya. Silakan diharokati yang lengkap. Sambil diharokati yang lengkap. An-na'tu yatba'ul man'uta fi. Nah, di dalam apa saja? Jadi di sini yang namanya na'tun itu pasti mengikuti man'ut. Nah, jadi na'tun ini yang mengikuti ya. Terus man'ut itu yang diikuti. Intinya gitu, Bu. Intinya gitu. Tapi kalau kita terjemahkan secara tadi sebenarnya nggak tepat juga. Yang penting sudah menjadi istilah kaidah ya. Na'tun itu selalu mengikuti ya. Sudah menjadi istilah dalam kaidah. Na'tun apa Ustaz? Na'tun itu selalu mengikuti man'ut. Na'tun itu selalu mengikuti man'ut. Gitu ya. Jadi di sini anak tuh selalu yatba'ul man'utah, mengikuti man'ut. Makanya yang mengikuti pasti di akhir, man'ut dulu baru na'tun. Gitu Bu ya. Jangan terkecoh dengan judul na'tun wa man'ut. Berarti kalau na'tun wa man'ut tholibatun na'tun jadi datun man'ut. Enggak seperti itu ya. Nah, cara penerapan man'ut itu selalu di awal. Bisa dipahami Bu ya? Man'ut secara penerapan selalu di awal. Baru diikuti dengan apa? Na'tun. Seperti itu. Nah, mengikuti dalam hal apa? Seperti yang saya jelaskan, yaitu dari segi nau'. Ya kan? Nau'nya itu apa? Mudzakkar atau mu'annas. Dari segi i'rab. Nah, di sini dhammah, kasrah, fathah. Maksudnya apa, Bu? Harokat terakhir. Kalau dhammah itu marfu'. Kalau kasrah itu majrur. Kalau fathah itu nanti kita akan belajar mansub di semester depan, insya Allah. Mansub. Nah, jadi kita hanya dua pilihan di sini. Dhammah atau kasrah. Marfu atau majrur. Kemudian yang ketiga, yang kita fokuskan apa? Ta'rif awit tankir. Atau dinamakan ta'rif itu sama dengan ma'rifah. Kalau tankir itu sama dengan apa? Nakirah. Silakan diharokati. At-ta'rifu awit tankiru. At-ta'rifu awit tankiru. Nah, yang keempat, adat. Dari segi jumlah, kita lihat jumlahnya. Tholibatun itu kata apa? Oh, ternyata kata tunggal. Berarti na'tunnya harus ikut kata tunggal juga. Karena kata bahasa Arab ini menurut adat itu dibagi menjadi tiga. Ada yang mufrad, ada yang mutsana, ada yang jamak. Kalau mufrad kata tunggal. Kalau mutsana itu kata apa, Bu? Ganda. Kalau jamak itu kata jamak. Yang mana kata jamak ini enggak ada di Indonesia pun kata jamak itu jarang, Bu ya. Misalkan bolpennya banyak, bolpen gitu doang ya. Misalkan kalau di bahasa Inggris kata jamak itu yang reguler itu ditambah apa, Bu? S, ya kan? Books. Nah, itu kata jamak. Tapi kalau bahasa Indonesia tinggal diulangi ya katanya ya. Buku. Udah, itu udah jadi kata jamak. Sampai sini ada pertanyaan? Masih mencerna. Ya. Insya Allah ya. Jadi yang adat ini sebenarnya kita belum masuk ke sini, Bu ya. Belum masuk ke ranah yang keempat ini karena kita masih belajar yang mufrad semua. Mana kalau mufrad semua nanti fokus ke musanna jamak ya kan? Kita di semester ini hanya fokus di mufrad saja. Gitu ya. Terus contoh yang lain. Nah, ini sudah menjadi kalimat yang lengkap ya. Kalau ini adalah susunan kata saja yang terdiri dari man'ut dan na'tun. Kalau yang ini sudah menjadi apa? Kalimat lengkap. Kalau yang kedua ini, Aisyatu thalibatun jadidatun. Ada yang tahu artinya apa? Aisyatu thalibatun jadidatun. Apa makna? Murid baru. Aisyah itu
Murid baru. Yang baru. baru. Mana mubtada'nya, Bu? Ada yang tahu mubtada'nya mana? Ada khobar. Kepada Aisyah. Mubtada'nya Aisyah. Sahih. Khobarnya mana, Bu? Jadidun. Bukan. Khobarnya mana? Aisyah. Yang menjelaskan Aisyah itu mana? Bukan jadidun yang Tolibun. menjelaskan. Tolibat. Yang menjelaskan Aisyah itu Tolibatun. tolibatun. Otomatis tolibatun selain jadi khobar, dia juga menjadi apa, Bu? Man'ut. Ya. Selain jadi khobar karena menjelaskan Aisyah, dia juga man'ut karena diikuti oleh jadidah. Diikuti dalam hal apa tadi ya? Yaitu mu'annas, kemudian marfu', kemudian nakirah, kemudian mufrad gitu. Kemudian jadidah sebagai apa? Jadidatun. Dia mengikuti kan? Berarti otomatis jadi natun saja. Karena mengikuti tadi, 4 hal tadi. Mengikuti tolibah. Itu Bu ya. Mengikuti 4 hal tadi. Jadi kalau kita simpulkan pelajaran ini, bahwasanya kata sifat itu bisa menjadi khobar, bisa menjadi apa, Bu? Kalau kemarin kata sifat menjadi khobar bisa kan? Al-qalamu jadidun, ya kan? At-talibatu jadidatun. Nah, ini adalah jadidatunnya sebagai khobar. Tapi kalau di sini jadidatunnya sebagai apa, Bu? Sebagai naktun. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kesimpulannya kata sifat bisa jadi khobar dan man'ut. Naktun, bukan man'ut. Naktun. Naktun. Nah, gitu ya. Nah, yang kita pelajari jadi khobar itu ketika di pelajaran 3 ya. Contohnya apa? Al-baitu jadidun. Nah, misalkan as-sariru maksurun. Nah, itu kan kata sifatnya menjadi khobar karena dia menjelaskan apa? Mubtada'nya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita katakan hada maktabun maksurun. Nah, maksurun ini sebagai apa, Bu? Hada maktabun maksurun. Ini meja yang patah. Berarti patahnya di sini apa? Apakah jadi khobar? Kata sifat ya. Iya, sama-sama kata sifat. Al-maktabu maksurun sama hada maktabun maksurun. Nah, bingung nggak, Bu? Nggak apa-apa, bingung sekarang nggak apa-apa daripada nanti bingung di ujian. Saya tulis ya biar nggak lebih bingung, biar lebih mudah saja. Misalkan ada kalimat seperti ini, hada maktabun maksurun. Hanya delete dikit gak apa-apa, Bu ya. Maktabun maksurun. Ada juga al maktabu maksurun. Atau mau ditambahin lagi, Bu, perbedaannya semua. Misalkan ada lagi hadal maktabu maksurun. Hadal maktabu apa? Maksurun. Karena kita sudah belajar naktun man'ut, kita sisipkan juga pelajaran ke-8 juga. Nah, kita harus bisa mendefinisikan kedudukan kata per kata, Bu ya. Biar kita itu paham. Kita paham betul yang namanya susunan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita fokus ke nomor pertama. Hadza maktabun maksurun. Abadnya, Bu. Dari segi maknanya dulu, karena mengetahui kedudukan itu kita juga harus bisa saling sinkron, Bu ya. Kita bisa mengetahui makna dari bisa mengetahui kedudukan, kita bisa mengetahui kedudukan dari segi apa? Dari sisi penerjemahan juga, seperti itu. Contoh, hadza maktabun maksurun. Apa maknanya, Bu?
Ini meja yang patah. Ini meja yang patah. Ini meja patah. Gitu ya kan? Nah, hada sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Sahih. Mubtada, sahih. Maktabun sebagai apa? Khabar. Sama seperti, susunannya sama seperti ini ya. Maktabun sebagai apa? Khabar. Khobar. Kemudian selain khobar, dia juga sebagai apa, Bu? Man'ut. Man'ut. Masya Allah, sahih. Sebagai man'ut juga. Nah, maksurun pasti jadi apa? Kalau ada man'ut, pasti kata setelah man'ut itu apa? Na'tun. Sahih. Nah, ini yang paling gampang. Al-maktabu maksurun. Nah, gampang sekali di pelajaran 3. Al-maktabu sebagai apa? Mubtada. Mubtada yang dijelaskan. Berarti maksurun yang menjelaskan maktab berarti apa? Khobar. Sahih. Hadal maktabu maksurun. Nah, ini di pelajaran berapa ini? Ada yang masih ingat nggak pelajaran berapa ini? Kalau yang pertama tadi ini meja yang patah. Kalau yang kedua meja itu patah, ya kan? Meja itu patah. Kalau hadal maktabu maksurun apa? Meja yang ini patah. Ini patah. Meja yang ini patah. Nah, ini hada sebagai apa? Sama seperti yang di atas. Mubtada. Al-maktabu sebagai apa? Nah, ini di pelajaran Badal ke-8. apa ya? Nah, Masya Badal ya, Allah. Ustaz? Kalau ya sahih sebagai badal. Karena apa? Al-isyaratu ilal mu'araf. Nah, kalau ada kata tunjuk yang menunjukkan apa, Bu? Kata yang ma'rifah, maka kata yang ma'rifah itu menjadi apa? Badal. Ya enggak, Bu? Ya, Pak ya. Jadi kata tunjuk yang menunjukkan kata yang ma'rifah atau ada alnya, berarti dia badal, benda yang ada alnya itu. Nah, berarti di sini badal. Terus setelah badal apa? Nah, setelah badal otomatis apa, Bu? Khobar, gitu ya. Bisa dipahami di sini perbedaan susunan kalimatnya. Memang secara makna semuanya sama, tapi secara susunan beda. Ya nggak, Bu? Ada susunan pakai na'tun wa man'ut. Ada yang susunan mubtada dan khobar biasa. Ada mubtada dan khobar. Ada susunan seperti apa? Ada badalnya. Jadi terserah Ibu kalau membuat kalimat lebih suka yang mana. Yang penting ada mubtada dan ada khobar. Semuanya ini apa? Semuanya ini apa, Bu? Semuanya kalimat yang lengkap. Cuma bervariasi saja. Ada mubtada dan khobar variasinya na'tun wa man'ut. Oh, ada mubtada dan khobar variasinya mudhof dan mudhofun ilaih. Jangan lupakan itu mudhof dan mudhofun ilaih, gitu ya. Ada mubtada dan khobar variasinya apa? Badal. Intinya semuanya adalah mubtada dan khobar. Intinya semuanya di situ, Bu. Yang namanya kalimat lengkap itu pasti ada mubtada dan khobar. Cuman ada variasinya. Ada yang variasinya ada badalnya, ada yang variasinya berbentuk na'tun wa man'ut atau man'ut dan na'tun gitu, Bu ya. Ada yang variasinya mudhof dan mudhofun ilaih. Kalau ya kita simpulkan lagi, Bu, yang mempunyai kedudukan dua itu apa saja, Bu? Antara man'ut dengan na'tun itu mana yang membutuhkan yang menjadi kedudukannya dua kedudukan. Dia punya dua kedudukan. Antara na'tun dan man'ut mana? Man'ut. Kalau antara mudhof dan mudhofun ilaih mana? Mudhofun ilaih. Yang mudhof atau yang mudhofun ilaih yang mempunyai dua kedudukan? Mudhof. Nah, yang mudhof saja ya, yang dia menjadi atau bisa mempunyai dua kedudukan. Ilahuna man satas'al. Sampai sini ada pertanyaan tentang na'tun wa man'ut.
Yang penting kita fokus yang pelajaran 9 fokus yang pertama Bu ya. Hadza maktabun maksurun. Nah, nanti sebenarnya di pelajaran 9 ini ada 2 bagian. Nanti bagian pertama tentang sama-sama apa? I'rabnya sama-sama domah sama nakiroh gitu ya. Kebanyakan nakiroh. Jadi kita belajar yang nakiroh sama belajar yang i'rabnya domah seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut saja ke contoh yang kiri ya. Contoh yang kiri. Apa itu contoh yang kiri di situ? Nah, contoh yang kirinya apa, Bu? Al-Baitul Kabiru. Apa artinya? Al-Baitul Kabiru. Apa artinya? Rumah itu besar. Rumah besar. Besar. Rumah Nah, yang besar. kita buktikan. Man'utnya yang mana tadi? Al-Baitu. Yang Al-Baitu. Natunnya Kabirun. Al-Kabiru ya. Natunnya Al-Kabiru. Kalau kita buktikan dari segi dia itu mengikuti dalam hal apa saja? Nah, 4 hal ya. Jadi Al-Baitu diikuti oleh Al-Kabiru ini diikuti dalam hal apa, Bu? Yang pertama dari segi nau jenisnya apa? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Apa ciri-ciri mudzakkar? Ciri-ciri mudzakkar yang penting tidak ada kaidah dalam muannats. Karena apa? Pada dasarnya mudzakkar itu tidak ada kaidahnya. Memang asli kata dalam bahasa Arab itu adalah mudzakkar. Baru kalau ada kaidahnya itu baru yang muannats. Karena cabangnya ya. Jadi muannats itu sebagai cabang. Mudzakkar itu sebagai aslun. Terus kemudian dari sisi yang kedua i'rabnya sama-sama apa, Bu? Sama-sama dhammah. Masya Allah. Berarti kalau istilah lainnya apa? Marfu. Marfu. Kemudian dari segi nakirah ma'rifah sama-sama apa, Bu? Ma'rifah. Masya Allah. Ini sama-sama ma'rifah ya. Nah, ada ciri-ciri ma'rifah itu apa? Ada apanya? Ada alif lamnya. Kok alif lam? Al. Itu bukan alif ya. Nah, diingat, bukan alif. Tapi hamzatul wasl. Kalau kita sudah terlanjur belajar di ilmu tajwid atau di bahasa Arab yang lainnya, ini alif lam komar ya, ini alif lam syamsiah. Nah, itu udah terlanjur salah kaprah. Ya Bu ya. Sudah terlanjur gimana lagi? Ya. Tapi kita jangan ikut arus gitu saja. Kalau kita punya komitmen yang benar, kenapa kita mengikuti arus yang salah? Ya nggak, Bu? Nah, kita harus punya komitmen, jangan mengikuti arus yang salah. Gitu ya. Berarti di sini al ya. Kita katakan al saja lebih simpel. Kalau alif lam itu salah, kalau hamzah wasl dan lam itu kepanjangan. Ya enggak, Bu? Nah, jadi di sini yang menandakan bahwasanya ma'rifah itu apa? Yaitu al ya. Kemudian yang terakhir dari segi adat pasti apa, Bu? Yang kita pelajari pasti mufrad. Jadi mufrad itu udah pasti dipelajari di semester ini. Jadi semester ini tuh nggak ada yang namanya jamak, nggak ada yang namanya mutanna. Di semester 1 nggak ada yang namanya jamak atau yang namanya mutanna. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, terus. Nah, ini kan tadi penggalan atau susunan kata dari na'tun wa man'ut saja. Kalau kita jadikan kalimat gimana? Nah, dilihat di sini. Kalau dijadikan kalimat gimana? Al-waladu fil baiti. Apa artinya? Anak kecil itu, anak laki-laki nih. Laki-laki. Anak kecil laki-laki ya. Anak laki-laki itu Rumah besar. di dalam rumah yang besar. Di dalam rumah yang besar. Jadi kalau ada
Naktun kita artikan yang ya, lebih bagusnya. Di rumah besar boleh atau di rumah yang besar juga boleh. Jadi paling bagus ya kasih yang biar sama seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Baik, kita baca contoh-contohnya satu persatu Bu ya. Sebelum kita merinci dari al-waladu fil baitil kabiri. Baik. Dari yang talibatun jadidatun. Nakra jamatan. Talibatun jadidatun. Ayo. Jadidatun. Terus jadi kalimatnya gimana? Aisyatu talibatun jadidatun. Ayo. Aisyatu talibatun jadidatun. Terus. Nah, contoh yang sebelah kiri. Al-baitul kabiru. Ayo. Kemudian yang kedua. Al-waladu fil baitil kabiri. Ayo. Al-waladu fil baitil kabiri. Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Taib. Sekarang kita bahas satu persatu dari al-waladu fil baitil kabiri. Nah, al-waladu sebagai apa, Bu? Mubtada. Oke, khobarnya mana? Al-bait. Kan. Keterangan tempat tuh di mana? Sebutkan semuanya keterangan tempat. Fil Khobarnya baiti. mana? Nah, fil baitil kabiri. Jadi khobarnya itu sudah satu penggalan ini, gitu ya. Jadi khobarnya satu penggalan. Nah, di dalam penggalan ini ternyata ada harfu jar. Nah, fi sebagai apa? Harfu jar. Nah, setelah harfu jar berarti apa? Harus apa, Bu? Majrur. Nah, makanya di sini antara al-baitil kabiri, nah, al-baiti ini diikuti dalam hal apa saja? Yang pertama, tadi sama-sama apa ini? Mudak. Yang pertama sama-sama mudakar atau muannats? Mudakar. Kemudian yang kedua, i'rabnya sama-sama marfu atau majrur? Majrur. Nah, karena al-baitinya majrur dengan kasroh, kemudian otomatis naktunnya harus mengikuti, yaitu apa? Majrur dengan kasroh, yaitu al-kabiri. Kemudian yang ketiga dari segi nakirah ma'rifah, apa ini persamaannya? Diikuti dalam hal apa? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Nah, sahih, sama-sama ma'rifah. Yang terakhir dari segi adat, nah pastinya apa jawabannya? Yaitu sama-sama mufrad. Gitu ya, sama-sama mufrad. Min huna man satas'al. Ada yang mau ditanyakan? Jadi penggalan ini bisa dirinci, ada harfu jar, ada man'utnya, yang man'utnya ini double ya. Selain dia man'ut juga dia majrur, ismun majrur. Seperti kalau kita mengetahui bahwasanya kalau kita susunan dari pelajaran keempat, misalkan Muhammadun fil baiti, berarti fil baitinya gimana? Nah, fil bait kedudukannya apa? Kalau fi harfu jar, al baitinya apa? Ismun majrur. Gitu ya. Jadi kalau setelah harfu jar itu kedudukannya apa? Ismun majrur. Jadi pahami? Halo? Al-baiti. Nah, jadi di sini al-baitinya kedudukannya apa, Bu? Ismun majrur dengan apa? Satu lagi apa? Dan man'ut. Gitu aja. Kalau khobar itu udah jadi satu penggalan, Bu ya. Kalau keterangan tempat itu, khobar itu pasti jadi satu penggalan. Cuman kalau kita rinci lagi penggalan itu, fi. Bisa jadi fi. Fi itu adalah harfu jar, al-baiti ismun majrur. Kemudian juga bisa menjadi man'ut. Al-kabiri sebagai apa? Al-kabiri sebagai naktun. Insyaallah ya, ini semester 1 udah saya ajarkan sedetail ini, Bu. Enggak apa-apa, Bu ya.
Pusing Ustaz. Nah, ini untuk cara yang penting Ibu tahu aja. Yang penting kalau setelah harfu jar intinya majrur dengan kasroh gitu aja. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke kaidah berikutnya, yaitu apa? Kaidah berikutnya yaitu tentang asifah ala wazni fa'lanu la yunawan. Apa artinya, Bu? Asifah ala wazni fa'lanu la yunawan. Tadi apa artinya? Kata sifat yang kata sifat berpola. yang apa kata sifat yang Kata berpola ya? berpola fa'lanu tidak boleh tanwin. Nah, tidak boleh tanwin. Dicontohkan apa di sini? Nah, seperti yang ibu-ibu hafalkan di kosakata yang baru di pelajaran 9, yaitu apa? Banyak di sini. Yaitu seperti atasyanu jaw'anu. Nah, kalau pengen gampangnya Bu ya, kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Itu aja biar gampang. Kalau pengen terserah ibu mau menyebutkan kata sifat yang berpola fa'lanu atau kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Lebih gampang mana yang Bu? Itu dua istilah yang sama Bu ya? Dua istilah yang sama. Alif. Alif dan nun ya? Paling gampang ya? Iya. Iya. Ya. Jadi kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun itu tidak boleh apa? Tanwin. Seperti atsyanu dengan jaw'anu. Apa artinya atsyanu? Haus. Haus. Jaw'anu apa Bu? Lapar. Lapar. Gitu ya. Baik, nakra jama'atan. Atsyanu. Ayo. Halo? Asyanu. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Atsyanu. Ayo. Asyanu. Kemudian jaw'anu. Ayo. Baik. Ahsantunna jami'an. Nah, jadi nggak boleh kita katakan jaw'anu lapar. Lapar. Kalau jadi maknanya tidak boleh kita katakan atsyanun, nggak boleh, harus atsyanu. Jaw'anun juga tidak boleh. Nah, sekarang alladhi. Alladhi itu apa? Ismun mausulun lil mufradil mudzakkari. Jadi kata penghubung untuk yang mufrad dan dia harus mudzakkar. Mufrad itu artinya apa, Bu, tadi, Bu? Ismul isyarati lil mufradi. Nah, itu artinya apa? Tunggal dan mudzakkar. Nah, jadi sebelum alladhi itu harus kata yang tunggal dan apa, Bu? Tunggal dan mudzakkar ya. Sebelum kata alladhi itu harus kata tunggal dan mudzakkar. Kalau kita fokuskan lagi, kita hilangkan mufradnya, kan kita belajar semester 1 hanya mufrad saja. Nggak usah kita sebutkan mufrad ya. Harus mudzakkar gitu aja. Biar lebih mudah. Al-kitabu 'alal maktabi lil mudarisi. Ini kan nggak cocok, Bu ya. Karena apa? Mempunyai dua khobar bersamaan. Al-kitabu. Buku itu di atas meja punyanya Pak Guru. Nah, itu kan nggak cocok kalau dalam bahasa kita. Buku itu di atas meja punya Pak Guru. Maksudnya gimana? Nah, kurang tepat kan? Nah, tepatnya gimana, Bu? Al-kitabul ladzi. Apa artinya? Alladzi tadi. Kalau kata penghubung kita artikan yang ya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarisi. Itu ya. Yang di atas meja. Itu punya Pak Guru. Nah, coba kita artikan. Apa tadi? Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarisi. Apa artinya? Buku yang di atas meja. Nah, buku yang di atas meja itu punya Pak Guru. Nah, otomatis kalau kita definisikan, kalau kita tentukan kedudukannya masing dari kata ini, dari kata-kata berikut ini, mana mubtada'nya, Bu? Kitabu. Al-kitabu. Terus mana khobarnya? Alal maktabi. Salah. Mana sih yang untuk menjelaskan al-kitabu sebagai penutup kalimat? Penjelas. Mana? Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarisi. Nah, kan sudah jelas tuh. Kalau kita tahu intonasinya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarisi.
Nah, Dari berarti khobarnya mana? Mudaris. Masya Allah. Jadi khobarnya adalah lil mudarisi. Terus kedudukan alladzi ala maktabi apa, Ustaz? Nah, nanti kedudukannya la mahallalahu minal i'rab. Tidak, dia tidak mempunyai jadi karena keterangan dari mubtada dia tidak mempunyai apa? Kedudukan di dalamnya. Gitu, Bu ya. Jadi kalau kita simpulkan mubtada'nya mana? Al-kitabu. Khobarnya mana? Alil mudarisi. Karena tanpa alladzi ala maktabi itu sudah kalimat lengkap. Misalkan kita hilangkan aladinya ya. Al-kitabu lil mudarisi. Lengkap nggak, Bu? ya. Lengkap. Kalau kita hilangkan lil mudarisi, al-kitabu alladzi alal maktabi, lengkap nggak? Enggak. Enggak. Makanya khobarnya harus di lil mudarisi. Karena kalau kita hilangkan lil mudarisi artinya gimana? Buku yang di atas meja. Kenapa buku yang di atas meja itu kenapa? Ya enggak? Iya. Makanya harus ditambahkan khobar lil mudarisi. Jadi Allah di alal maktabi ini tidak mempunyai apa? Kedudukan dalam i'rab. Jadi misalkan saya kasih contoh yang ada aladinya lagi, Bu ya. Misalkan al-baitul ladzi fil madinati jamilun. Nah, al-baitul ladzi fil madinatil jamilun. Apa artinya fil madinah? Sudah tahu kan? Di dalam kota. Jadi rumah yang di dalam kota itu indah atau bagus. Berarti mubtada'nya mana, Bu? Al-baitul ladzi fil madinati jamilun. Mana mubtada'nya? Al-baitu. Terus khabarnya mana? Jamilun. Masya Allah. Paham kan maksud saya? Gitu ya. Jadi setelah alladzi itu ya dia hanya tambahan saja. Dia keterangan dari mubtada saja. Jadi kalau kita katakan al-baitul ladzi fil madinati, apakah kalimatnya lengkap? Lengkap nggak? Al-baitul ladzi fil baiti fil madinati. Lengkap nggak? Enggak ya. Makanya kita harus tambahkan khobar, yaitu apa? Jamilun. Berarti jamilun ini menjelaskan apa? Madinahnya atau baitnya? Rumahnya, baitnya. Nah, sahih, menjelaskan baitnya. Santunna jami'an. Sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjut. Kita lanjut. Ke hiwar, Bu ya. Ini adalah hiwar dari pelajaran ke-9 bagian pertama. Bagian yang hamzah. Bukan hiwar aja. Mungkin kalau kumpulan kalimat-kalimat saja. Kumpulan kalimat-kalimat saja. Baik, kita lihat. Man hadar rajulu. Saya baca semua, nanti Ibu silakan mengharokati yang lengkap. Man hadar rajulu. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Sudah? Terlalu cepat nggak, Bu? Iya. Tadi apa? Huwa Abbasun tajirun. Kemudian apa lagi? Abbasun tajirun ghaniyun. Terus Hamidun mudarrisun. Dah? Selanjutnya Hamidun mudarrisun jadidun. Saya ulangi. Hamidun mudarrisun jadidun. Terus ma hada tufahun. Terus hada tufahun. Terus at-tufahu fakihatun ladidatun.
Terus. Apa tadi, Bu? At-tufahu fakihatun apa? Ladidatun. Terus, madzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun shagirun. Dzalika usfurun, al-usfuru ta'irun shagirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Kemudian al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ini tidak ada harakatnya ya, hampir semuanya ada harakatnya. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Terus ammarun talibun mujtahidun. Sudah? Halo? Sudah ya? Terus wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun talibun kaslanu. Terus selanjutnya. Man anta? Ana talibun. Man anta? Ana talibun. Terus selanjutnya. Anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Afwan. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Ya, kita baca sama-sama lagi ya. Ya semuanya. Udah diharakati ya. Baik. Naqra jamatan. Karirna ba'di. Man hadar rajulu? Ayo. Man hadar rajulu? Huwa Abbasun. Ayo. Huwa Abbasun tajirun. Ayo. Abbasun tajirun. Terus Abbasun tajirun ghaniyun. Ayo. Abbasun tajirun ghaniyun. Baik. Hamidun mudarrisun. Ayo. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ayo. Hamidun mudarrisun jadidun. Kemudian mahadha? Mahadha? Hadha tuffahun. Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Ayo. Madzalika? Dzalika usfurun. Ayo. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ayo. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ayo. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidatun. Mujtahidun. Ayo. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Ayo. Wa mahmudun talibun kaslanu.
Nah, terus. Man anta, Man Man anta, anta, ana talibun. Ayo. ana tolibun. talibun. Tolibun. A anta talibun jadidun. Ayo. Anta tolibun jadidun. Hidun. Na'am ana talibun jadidun. Ayo. Na'am, ana Anta talibun jadidun. ana tolibun jadidun. Baik, ana uridu talibatain litaqra'a hadhil hiwar. Hadal hiwar. Saya mau 2 orang saja. Bu Anita dari Manhada sampai Sogirun ya, sampai Sogirun sini. Terus Bu Arti sampai selesai dari Al-Arabiyatu sampai Jadidun. Baik, Bu Anita dulu. Man, silakan dibaca. Man hadzar rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun goniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza hadza tufahun. At-tafahu fakihatun ladidatun. Terus ma Dzalika usfurun. Al usfuru ta'irun sogirun. al-usfuru apa tadi? Sekali lagi al-usfuru. Al usfuru ta'irun sogirun. Masya Allah. Ahsanti. Khalas. Yakfi. Barakallahu fiki. Qira'ah mumtazah. Alan Bu Arti. Tafadhali. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Nah. Terus? Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Masya Allah. Terus? Ammarun talibun mujtahidun. Nah. Terus? Wa mahmudun talibun kaslanu. Man Terus? anta ana talibun. A anta talibun jadidun. Naam. Ana talibun jadidun. Masya Allah. Barakallahu fik. Qira'ah mumtazah wa jamilah. Baik. An-nashrah. Man hadha ar-rajulu? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Man hadha ar-rajulu? Apa artinya, Bu? Siapa anak laki-laki ini? Kok anak? Rajul itu dewasa, Bu ya? Siapa lelaki yang ini? Siapa lelaki yang ini? Muda. Huwa Abbasun. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Apa, Bu, artinya? Abbas dagang. Dagang. Seorang pedagang. Apakah di sini termasuk naktun wa man'ud atau man'ud dan naktun? Abbasun tajirun. Termasuk nggak, Bu? Iya. Jangan terkecoh. Memang secara lafaz, nah, kayaknya naktun wa man'udnya. Ternyata beda. Apa di perbedaannya? Ya, memang secara jenis sama-sama apa? Laki-laki mudzakkar. Secara i'rab sama-sama doma. Secara nakirah dan ma'rifah, apakah sama? Ayo. Sama nggak, Bu? Abbasun tajirun. Abbasun itu menakirah atau ma'rifah? Oh, udah diem. Abbasun itu nakirah atau ma'rifah? Abbasun. Ma'rifah. Ma'rifah, ya. Kalau Abbasun ma'rifah, terus tajirun apa? Apakah dia ma'rifah juga?
Halo, halo. Ayo, silahkan aktif. Nggak apa-apa, salah. Daripada diem-diem aja. Apa, Bu? Tajirun itu ma'rifah atau nakirah? Kira. Nakirah. Berarti ini bukan termasuk apa? Nah, man'ut. Ya, tidak termasuk ya. Kenapa? bukan kelas di Karena Tekim sih, Abbas Kak. itu ma'rifah. Karena Abbasun adalah ma'rifah dan tajirun sebagai nakirah. Nah, berarti di sini bukan man'ut, tapi apa? Mubtada langsung. Abbasun mubtada, tajirun khobar. Itu Bu ya, bisa dipahami? Kenapa Abbasun sebagai ma'rifah? Ada yang tahu? Nama Ada yang tahu? orang. Kenapa Abbasun sebagai ma'rifah? Karena nama orang. Baik. Kalau kita tentukan siapa saja sih yang ma'rifah itu yang termasuk ma'rifah? Ada yang tahu? Nama orang. Nama orang. orang. Kemudian Al. apa lagi? Al. Kemudian dua lagi apa? Yang kita ketahui. Ismul Isyarah. kemudian Domah. domir kok domah. Domir. Salah. Domir. Ya, nggak apa-apa. Domir. Kita baru tahu domir itu ada dua, huwa dan iya, ya. Dua-duanya itu pasti ma'rifah. Gitu, Bu ya. Ada 4. Apa saja tadi? Nama orang, al, kemudian ismul isyarah, satu lagi apa? Domir. Domir. Nomir. Gitu ya. Silahkan nanti dihafal. Jadi di sini Abbasun sebagai mubtada, jadi enggak di sini bukan man'ut di sini. Nah, karena apa? Tidak diikuti dalam apa? Dalam ma'rifahnya, ya. Otomatis ya enggak termasuk man'ut karena enggak diikuti. Gitu ya. Abbasun mubtada, tajirun apa? Khobar. Contoh yang lain. Muhammadun jalisun. Apakah di sini na'tun wa man'ut? Muhammadun jalisun. Ada yang tahu? Muhammadun jalisun. Muhammadun ma'rifah. Jalisun. Oh, duduk. Sama. Makrifah. Itu khobar. Nah, hampir sama ya. Susunannya sama seperti Abbasun tajirun ya. Muhammadun itu mubtada, jalisun sebagai apa, Bu? Khobar. Khobar. Kenapa? Karena Muhammadun ini ma'rifah dan sedangkan jalisun sebagai apa? Nakirah. Jadi bedanya hanya di situ. Makanya di situ Muhammadun tidak mungkin jadi apa? Man'ut karena perbedaan di mana? Tidak diikuti dalam hal apa? Dari hal nakirah atau ma'rifah. Gitu ya. Bisa dipahami? Lanjut. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, ini baru. Apa artinya? Abbas. Ada seorang pedagang kaya. Abbas seorang pedagang yang kaya. Mana mubtadanya, Bu? Abbas. Abbas. Tajirun sebagai apa? Khobar. Khobar. Sekaligus apa, Bu? Ini Man'ut. Masya Allah. Abbasun jadi tadi apa? Mubtada. Terus tajirun jadi apa tadi? Khobar sekaligus apa? Man'ut. Kemudian ghaniyun sebagai apa? Na'tun. Masya Allah. Kemudian hamidun mudarisun. Apa artinya? Hamid. Hamid seorang Pak Guru. Hamidun mudarisun jadidun. Berarti apa? Hamid seorang apa, Bu? Guru baru. Seorang guru yang baru. Nah, di sini Hamidun sebagai apa?
Mubtada. Mudarisun sebagai apa? Khobar sama man'ut. Khobar Masya Allah. Khobar sekaligus man'ut. Kemudian jadidun sebagai apa? Na'tun. Na'tun. Tun. Sama ya susunan kalimatnya. Baik. Mahada. Apa artinya? Apa Apa itu? Apa ini? Salah ya. Aduh. Apa ini? Terus hadza tufahun apa artinya? Ini Ini. Apel. Apel. ini tufah apa tufah? Apel. 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 At-tufahu fakihatun ladzatun. Apa? Apel ini Apel Ini ini buah yang enak. buah yang enak. Nah, at-tufahu sebagai apa, Bu? Mubtada. Ada. Mubtada. Fakihatun sebagai apa? Ini. Khobar. Khobar. Man'ut dan khobar. Nah, khobar sekaligus man'ut. Man'ut. Ladzatun sebagai apa? Na'tun. Natun. Na'tun. Nah, sekarang kita bahas na'tun man'ut di sini. Na'tun di sini mengikuti dalam hal apa saja? Yang pertama apa? Mudzakkar atau muannas? Na'tunnya mengikuti apa? Mu'annas. Panas. Muannas. Sahih. Terus i'rabnya apa? Domah. Tain. Domah. Baik, i'rabnya domah atau domah tamrin nggak apa-apa. Tapi yang paling jelas domah, Bu ya. Terus selain i'rab nakirah atau ma'rifah? Nakiro. Nakiro. Nakirah. Adat pasti apa? Kalau adat pasti apa? Mufrad. Makanya kita nggak perlu tanyakan lagi ya masalah adat, karena yang kita pelajari di sini kalau adat pasti apa, Bu? Mufrad. Tidak ada yang jamak. Madzalika apa artinya? Apa Apa itu? Apa itu? Dzalika usfurun. Itu apa? Itu Burung. burung. Usfur itu burung sejenis kutilang ya. Sejenis Kutilang. kutilang. Nah, pokoknya itulah. Al usfuru ta'irun shagirun. Apa artinya? Burung itu Kecil. burung yang kecil. Nah, atau jenis kutilang itu burung yang kecil. Ya, nggak tahu ya, atau burung emprit. Kalau emprit itu apa? Atau burung gereja itu sejenis ketilang kan kayak gitu kan, Bu? Burung gereja itu kenapa dinamakan gereja, Bu? Ada yang tahu? Karena tinggalnya di gereja. Tinggal di gereja. Enggak, sering di kabel-kabel kok. Tapi Iya lebih kan? sering di itu Ustadz atap-atap itu, atap-atap yang kosong-kosong itu. Oh. Itu atap yang kosong gereja juga, Bu. Kalau di rumah-rumah biasa nggak ada. Nggak ada kayaknya biasanya sih. Oh. Dia kayak Ya, gitu. ya, ya. berarti. Sering di gereja ya. Kalau tahu burung emprit nggak, Bu? Emprit. Yang makan itu, makan apa? Padi. Waduh, nggak tahu. Mungkin kali ya. Kalau dijual itu warna-warni dia. Oh, Nggak tahu lah. Yang penting sejenis itu, Bu ya. Sama-sama kecil kan bentuknya. Ketilang. Nggak tahu kalau burung ketilang juga gitu ya. Ya, lanjut. Al-usfuru ta'irun shagirun. Mana mubtada'nya, Bu? Usfur. Di sini ada na'tun. Mana na'tunnya? Mana na'tun? Masa ta'irun? Sogirun. Na'tunnya shagirun. Gitu ya. Terus al-arabiyatu lugatun sahlatun. Apa artinya? Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Mudah. Sahih, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Mana na'tunnya di sini? Na'tun. Sahlatun. Ahsantunna. Di sini na'tun. Nah, mengikuti dalam hal apa saja? Na'tun di sini. Apa yang mengikuti? Apa yang ya, mu'annas, terus doma, terus nakiro, masya Allah. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Apa artinya? Bahasa Arab adalah bahasa indah. Bahasa yang indah, bahasa yang indah.
Nah, yang pertama sahlah, sebenarnya sahlah ini suatu apa Bu ya? Masih jadi misteri Bu ya, sahlah. Gitu ya. Baik, tafadholi Nurul Azizah. Silakan live. Nanti kalau sisanya lihat rekaman ya. Terus al-arabiyatul lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Kalau indah pasti, tapi kalau sahlah ini masih jadi misteri Bu ya. Nah, itulah harus banyak belajar baru bisa menjadi sahlah. Yang bisa aja nih yang bilang mudah. Yang belum Ya, bisa mah. saya aja masih bilang sulit kenapa? Nah, karena belum ketemu. Kalau saya bilang mudah karena belum ketemu yang namanya balaghah, ada yang ketemu ilmu arud. Nah, apa itu arud? Tata cara membuat nazm. Nah, itu paling sulit, bahasa Arab yang paling susah. Itu hanya orang-orang tertentu yang cerdas. Ya, lanjut. Ammarun talibun mujtahidun. Apa artinya? Amar Apa murid? murid yang rajin. Masya Allah, murid yang rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Apa artinya? Dan Dan Mahmud Mahmud seorang murid yang malas. Nah, murid yang malas. Di sini ada naktun, Bu. Mana naktun? Kaslanu. Kaslanu. No. Kaslanu kok bisa naktun? Nah, kenapa? Padahal man'utnya dia pakai tanwin, kok naktunnya nggak pakai tanwin? Kenapa, Bu? Kenapa naktun di sini nggak pakai tanwin? Ayo. Kata sifat. Nah, berpola apa? Fa'lanu atau kata sifat yang diakhiri apa, Bu? Alif dan nun. Oh, alah. Ya Allah, lupa lagi, Mbak. Itu aja di awal. Ya Allah, lupa lagi. Gak apa-apa, Bu. Karena selalu ada praktek di sini, di dalam hiwar ataupun di dalam tamrinat. Ya, jadi kaslanu artinya apa? Malas ya. Dan dia polanya apa? Fa'lanu, otomatis dia tidak boleh apa? Tanwin. Tapi kita anggap sebagai apa, Bu? Nakirah ya, mentang-mentang tidak ada tanwin, tapi dianggap ma'rifah enggak. Ma'rifah itu tandanya hanya satu, yaitu apa, Bu? Ada al. Ya, di sini kaslanu tidak ada al, tapi tidak ada tanwin. Nah, karena apa? Ya karena memang polanya seperti itu. Tidak ada al pun dia tanpa tanwin. Tapi kita anggap nakirah atau ma'rifah di sini, kaslanu. Nakirah. Nah, nakirah ya, tetap nakirah karena tanda ma'rifah itu hanya di al. Di sini kaslanu nggak ada alnya, maka dia harus jadi nakirah. Gitu ya. Terus man anta apa artinya? Apa ini? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Kalau siapa kamu di situ tidak menjawab langsung nama, Bu ya. Kenapa? Ya karena kebiasaan orang Arab kalau tanya man itu biasanya ya profesi gitu ya. Makanya di sini jawab ana talibun. Anta talibun jadidun. Apa artinya? Apakah engkau Murid baru. Seorang murid. yang baru? Nah, di sini kita belajar domir lagi, Bu ya. Domir ana sama anta. Nah, ana ini ma'rifah atau nakirah? Anta sama ana. Ana ma'rifah. Nah, semuanya adalah ma'rifah karena berupa apa? Domir. Domir. Ana sebagai apa? Mubtada ya. Talibunnya sebagai khobar. Terus na'am ana talibun jadidun. Apa artinya? Ya. Ya, saya murid yang baru. Seorang murid baru. Ya, saya murid yang baru. Nah, di sini mana aladhi? Nah, belum ketemu Bu ya. Aladhi nanti di yang ba, hiwar yang ba. Atau ya mungkin ada yang di hiwar di ba ya. Mungkin hiwarnya cukup sini dulu aja. Kemudian kita langsung ke PR saja Bu ya. Langsung ke PR. Langsung latihan Bu ya. Siap? Nah, silakan dikerjakan. Wajib tamrin 3. Tamrin 2 PR gak Bu? Tamrin 3. Nggak ada tulisan ini ya. Nggak ada tulisan
Wajib ya, Wajib. berarti tamrin 3 saja. Silakan dikerjakan. Apa ini? Tamrin 3, saya bacakan ini ya perintahnya. Yaitu apa? Do' fil makani. Silakan direkoti yang lengkap. Do' fil makani. Udah? Ya. Al-kholi ya. Do' fil makanil kholi fil jumalil atiyati. Do' fil makanil kholi fil jumalil atiyati. Sudah? Sudah. Man'utan munasiban. Man'utan munasiban. Nah, gitu ya. Man'utan munasiban. Apa artinya? Isilah tempat yang kosong berikut ini ya. Tempat yang kosong maksudnya titik-titik ya. Fil jumalil atiyati, di kalimat berikut ini man'utan munasiban. Jadi di apa Bu? Diisi dengan man'ut yang sesuai, gitu ya. Ini kayaknya kelebihan deh. Oh ya, sama ya. Ya udah. Gitu ya. Jadi mengisi man'ut, apa sih man'ut yang tepat? Kalau di sini naktunnya adalah mu'anas, berarti man'ut harus mu'anas Bu ya, dan sebaliknya. Seperti itu. Jadi apa sih yang paling tepat? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi PR-nya Cuma yang tamrin 3 aja ya? Ya, tamrinnya nomor 3 saja. 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5. Nah, ini silakan dikerjakan di lain waktu. Faisolun titik kaslan. Wah, apa yang paling tepat? Amarun titik goniun. Man'ut yang paling tepat untuk goni itu apa? Silakan dikerjakan. Sesuaikan mudzakkar muannasnya Bu ya. Ingat, sesuaikan mudzakkar muannasnya. Baik, kalau sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke apa Bu? Absen ya, absensi.